Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel Belajar Bareng Dewi Cahyani Pangestuti. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai anggaran kas. Beberapa subbab yang akan kita pelajari dalam anggaran kas ini yaitu yang pertama mengenai pengertian, manfaat, dan tujuan anggaran kas. Yang kedua mengenai dimensi waktu dan pendekatan anggaran kas. Yang ketiga mengenai sumber dan penggunaan kas. Dan yang keempat mengenai penyusunan anggaran kas. Pengertian dari kas. Menurut Munawir, kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau biljet giro. Sedangkan pengertian kas menurut Wana Kota, kas dan bank ini meliputi uang tunai dan simpanan-simpanan di bank yang langsung dapat diuangkan pada setiap saat tanpa mengurangi nilai simpanan tersebut. Kas dapat terdiri dari kas kecil atau dana-dana kas lainnya seperti penerimaan uang tunai dan cek-cek untuk disetor dan ke bank keesokan harinya. Dari pendapat-pendapat tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kas adalah seluruh uang tunai dan bentuk-bentuk lainnya yang dapat diuangkan setiap saat apabila perusahaan membutuhkan. Selanjutnya, pengertian anggaran kas. Menurut Lukman Samsudin, anggaran kas adalah suatu alat yang dapat digunakan manajer keuangan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan-kebutuhan dana jangka pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode budget. Sedangkan menurut Munandar, anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terinci tentang semua jumlah kas beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu di masa yang akan datang, baik perubahannya berupa penerimaan kas maupun yang berupa pengeluaran kas. Sehingga dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran kas adalah gambaran atas seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran uang tunai yang bertalian dengan rencana keuangan perusahaan dan transaksi lainnya yang menyebabkan perubahan-perubahan pada posisi kas atau menunjukkan aliran kas pada periode tersebut. Berikut adalah manfaat dari anggaran kas. Yang pertama yaitu sebagai alat bantu manajemen dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan. Manfaat yang kedua yaitu mengendalikan bagaimana sumber tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, manfaatnya yaitu membantu manajemen dalam pengendalian kas. Karena anggaran kas ini memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan dan pengeluaran kas setiap periode operasi perusahaan. Adapun tujuan dari penyusunan anggaran kas, yaitu yang pertama, menentukan posisi kas pada berbagai waktu, yaitu dengan memperbandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Yang kedua, tujuannya yaitu memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Yang ketiga, yaitu mempersiapkan keputusan pembelanjaan berjangka, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Tujuan keempat, menggunakannya sebagai dasar kebijaksanaan pemberian kredit. Yang kelima yaitu menggunakannya sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Dan yang keenam, tujuannya yaitu anggaran kas yang sudah ada juga berfungsi sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya. Selanjutnya adalah dimensi waktu perencanaan dan pengendalian kas. Yang pertama yaitu budget kas jangka panjang. Ini sesuai dengan dimensi waktu dari pengeluaran modal dan rencana laba strategis jangka panjang. Estimasi penerimaan kas terutama dari penjualan, barang ataupun jasa dan juga pinjaman. Dan estimasi pengeluaran kas ini terutama untuk membayar biaya-biaya pengeluaran modal dan pembayaran hutang. Merupakan dasar yang sehat untuk keputusan-keputusan yang menyangkut keuangan, penggunaan kas dan kredit jangka panjang. Dimensi waktu perencanaan dan pengendalian kas yang kedua yaitu budget kas jangka pendek sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek. Budget kas jangka pendek ini memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan kas keluar yang rinci yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan. Misalnya, estimasi penerimaan kas dari penjualan dan estimasi pengeluaran kas untuk membayar pembelian mesin-mesin dan peralatan yang baru. Dimensi waktu perencanaan dan pengendalian kas yang ketiga yaitu budget kas ini untuk operasional digunakan oleh perusahaan, terutama untuk perencanaan dan pengendalian aliran kas masuk dan keluar berdasarkan kegiatan sehari-hari atau day-to-day operation. Tujuan utama dari budget ini adalah untuk pengendalian kas yang dinamis atas posisi kas dalam rangka meminimalkan biaya bunga dan opportunity cost karena kas yang menganggur. Berikutnya adalah pendekatan dalam penyusunan kas. Ini menurut Navarin, ada dua pendekatan yang biasa digunakan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama yaitu pendekatan kas masuk dan kas keluar metode langsung. Disebut pendekatan kas masuk dan kas keluar karena dalam menyusun anggaran kas ini lebih dahulu ditaksir sumber kas masuk, kemudian ditaksir kas keluarnya. Setelah itu ditentukan apakah terjadi kelebihan kas atau kekurangan kas. Dikatakan metode langsung karena metode ini langsung secara rinci mengidentifikasi dari transaksi sumber kas atau arus kas masuk dan belanja kas atau arus kas keluar. Yang kedua yaitu pendekatan akunting keuangan atau disebut juga metode tidak langsung, di mana metode ini dikatakan pendekatan akunting keuangan karena cara penyusunan anggaran kas berdasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca yang dihasilkan akunting keuangan. Oleh karena itu, penyusunan anggaran kas ini didasarkan ikhtisar laba rugi dan neraca, maka disebut metode tidak langsung. Selanjutnya, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas menurut Ellen Christina. Yang pertama yaitu anggaran kas jangka pendek. Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran kas jangka pendek ini sesuai dengan rencana laba taktis jangka pendek dan memerlukan rencana atau estimasi aliran kas masuk dan kas keluar yang rinci yang secara langsung berkaitan dengan rencana laba tahunan.
Sebagai contohnya yaitu estimasi penerimaan kas dari penjualan dan estimasi pengeluaran kas untuk pembelian mesin-mesin dan peralatan baru. Anggaran kas seperti ini terutama berfungsi sebagai alat pemberian otorisasi kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Pendekatan yang kedua yaitu anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang ini meliputi jangka waktu biasanya 5 sampai dengan 10 tahun yang disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Maka jangka waktu anggaran kas jenis ini disesuaikan dengan waktu yang tercakup di dalam corporate plan perusahaan. Kegunaannya yang terutama adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menambah dana dari sumber-sumber intern dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. Berikutnya yaitu sumber-sumber kas masuk yang utama, diantaranya yaitu hasil penjualan produk secara tunai, hasil menagih piutang dagang, pendapatan lain seperti bunga dari bank, jasa, giro, dan dividen, kemudian adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti menjual aktiva yang tidak terpakai. Kemudian adanya penerimaan yang bukan penghasilan seperti kredit dari bank, penjualan obligasi, dan lain-lain hutang jangka pendek. Dan sumber kas selanjutnya yaitu penambahan modal sendiri oleh pemilik. Selanjutnya yaitu penggunaan kas keluar, beberapa di antaranya yaitu yang pertama berbagai pembayaran untuk keperluan operasional perusahaan sehari-hari seperti membeli material atau bahan baku, membayar gaji dan upah tenaga kerja, kemudian berbagai biaya yang termasuk biaya overhead pabrik, ini kecuali depresiasi dan amortisasi, ini tidak membutuhkan kas. Kemudian biaya-biaya penjualan dan biaya administratif. Yang kedua, penggunaan kas misalnya untuk pembayaran pada para debitur, baik berupa bunga maupun angsurannya. Kemudian penggunaan kas berikutnya yaitu sebagai penambahan berbagai aktiva tetap seperti pembelian aktiva tetap. Selanjutnya yaitu pembayaran pada pemilik modal seperti pembayaran dividen atau pengembalian modal. Pengeluaran kas yang lainnya yaitu pembayaran pada pemerintah seperti membayar pajak, cukai, materai, restitusi, IPEDA, dan lain-lainnya. Saldo kas pada akhir suatu periode atau periode bisa bulanan, triwulan, ataupun tahunan, ini akan sama dengan saldo kas awal ditambah seluruh penerimaan, kemudian dikurangi seluruh pengeluaran yang terjadi pada periode yang bersangkutan. Bila mana penerimaan ini melebihi pengeluarannya, maka saldo kas akhir akan meningkat atau surplus. Sebaliknya, bila pengeluarannya melebihi penerimaan, maka saldo kas akhir menurun. Bahkan mungkin terjadi defisit kas. Berikut adalah manfaat laporan sumber dan penggunaan kas. Yang pertama, manfaatnya dapat dipergunakan sebagai dasar dalam merencanakan kebutuhan kas di masa mendatang dan kemungkinan sumber-sumber yang ada. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan peramalan kebutuhan kas atau cash flow di masa yang akan datang. Yang ketiga, laporan cash flow ini
akan dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga. Dan manfaat yang keempat yaitu berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Menyusun anggaran kas jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang ini disusun dengan cara membandingkan neraca yang disusun antara dua periode anggaran dan perhitungan rugi laba perusahaan yang terjadi selama periode antara kedua neraca tersebut. Secara hipotesis, neraca perusahaan ini yaitu sebagai berikut. Dalam tabel di sisi kiri ini ada aktiva lancar, biasanya terdiri atas kas dan non-kas, kemudian di bawahnya ada aktiva tetap. Total aktiva merupakan penjumlahan dari aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap. Kemudian di sisi kanan ada pasiva. Pasiva ini terdiri dari hutang lancar, hutang yang kurang dari 1 tahun, hutang jangka panjang yang periodenya lebih dari 1 tahun, kemudian ada equity atau modal sendiri, kemudian cadangan dan laba ditahan. Misalkan selama 1 tahun usaha terjadi transaksi, yaitu misalnya perusahaan memperoleh laba dan memakai sebagian dari laba ini. Kedua, perusahaan peroleh hutang lancar baru. Ketiga, perusahaan menambah hutang jangka panjang. Yang keempat, perusahaan menambah setoran modalnya. Kelima, perusahaan mengurangi sebagian dari aktiva lancar non-kas seperti piutang dan persediaan. Dan yang keenam, perusahaan menjual sebagian dari aktiva tetapnya. Dengan transaksi-transaksi tersebut, maka akibat yang akan terjadi yaitu yang pertama, meningkatnya jumlah modal dan hutang-hutang perusahaan. Kemudian menurunnya jumlah aktiva non-kas dan aktiva tetap yang dimiliki. Dan yang ketiga, meningkatnya seluruh kekayaan perusahaan yang tercermin dalam peningkatan jumlah uang kas. Pendekatan seperti di atas ini berdasarkan suatu anggapan bahwa seluruh transaksi yang terjadi adalah transaksi kas. Berbagai transaksi yang menyebabkan meningkatnya atau menurunnya jumlah kas yang dipolakan adalah seperti dalam tabel berikut ya. Sumber-sumber kas yang termasuk penambahan, bila total revenue-nya lebih besar daripada total cost-nya, maka akan terjadi laba. Dan ada akumulasi penyusutan, penambahan dari hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang, dan bertambahnya equity, yaitu dari modal di store, cadangan, juga laba ditahan. Kemudian penggunaan kas ini akan mengurangi kasnya. Bila total cost-nya ternyata lebih besar dari total revenue-nya, maka akan terjadi kerugian. Penggunaan kas untuk pembelian aktiva tetap baru, ini berkurangnya hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, juga berkurangnya equity seperti modal di store, cadangan maupun dari laba ditahan. Menyusun anggaran kas jangka pendek. Anggaran kas jangka pendek ini umumnya disusun dengan cara menelusuri jejak berbagai kegiatan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya arus fisik masuk dan arus fisik keluar. Arus balik dari jejak arus fisik yang masuk ini akan mengakibatkan terjadinya arus kas keluar. Demikian pula sebaliknya, arus balik dari jejak berbagai arus fisik keluar ini akan mengakibatkan terjadinya arus kas masuk. Selanjutnya yaitu skema yang akan memberikan gambaran yang jelas adanya berbagai kas masuk dan kas keluar. Dalam skema tersebut terlihat
adanya 4 pihak yang sekaligus menjadi penyalur dana dan penerima dana. Yang pertama yaitu perusahaan yang melaksanakan proses produksi barang dan jasa sebagai pihak pertama dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem tersebut. Yang kedua, para rekanan atau pemilik faktor produksi yang bergerak dalam pasaran faktor produksi dan pengambil inisiatif atas terjadinya keseluruhan arus kas dan arus fisik dalam keseluruhan sistem itu. Pihak yang ketiga yaitu konsumen atau pembeli produk perusahaan yang merupakan pihak yang membutuhkan produk perusahaan untuk dikonsumsikan sendiri atau dijual kembali. Dan yang keempat, pemilik dana atau pemerintah ini adalah sebagai pihak yang mempercayakan modalnya untuk digunakan oleh perusahaan. Di antara keempat pihak yang membentuk sistem itu terjadilah arus fisik maupun arus kas yang merupakan arus masuk maupun arus kas keluar di antara mereka satu sama lain. Arus fisik masuk terjadi pada saat perusahaan membeli berbagai faktor produksi yang dibutuhkannya. Dan sebagai gantinya terjadi arus kas keluar pada saat perusahaan membayar faktor produksi yang digunakannya dalam proses produksi. Arus fisik keluar terjadi pada saat perusahaan berhasil menjual produknya pada pembeli atau konsumen. Sebagai gantinya terjadi arus kas masuk pada saat pembeli membayar harga pokok yang dibelinya. Arus kas masuk dan arus kas keluar yang terjadi di antara rekanan, perusahaan, dan konsumen ini membentuk transaksi rutin atau transaksi operasional yang sifatnya kontinu. Di antara perusahaan, pemilik modal, dan pemerintah hanya terjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk terjadi pada saat pemilik dan kreditur itu menyerahkan modalnya pada perusahaan sebagai penyertaan atau sebagai kredit, sedangkan arus kas keluar terjadi pada saat perusahaan membayar kewajiban dalam bentuk pajak, restitusi, biaya materai, dan sebagainya pada pemerintah. Transaksi ini disebut transaksi keuangan yang sifatnya terputus-putus atau intermiten. Dengan memahami berbagai kegiatan yang terjadi di antara 4 pihak inilah, perusahaan akan mampu memperkirakan baik jumlah maupun waktu terjadinya arus kas masuk dan arus kas keluar, baik yang bersifat operasional maupun yang berupa transaksi keuangan. Hasil perekaman arus kas masuk dan arus kas keluar ini kita sebut sebagai anggaran kas. Baik, demikian materi anggaran kas. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like channel Belajar bareng Dewi Cahyani Pangestuti agar channel ini bisa terus memberikan manfaat. Sampai ketemu lagi di materi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.